أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Furqan ayat 74. Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Surat Ali Imran ayat 79. Mengajar merupakan proses mentransfer ilmu pengetahuan yang dimiliki seorang guru kepada siswa-siswinya agar tercapainya suatu tujuan dalam hal pendidikan. Mudah-mudahan siswa-siswi kita menjadi anak yang solih dan solihah, ustadz-ustadzahnya solih-solihah, dan juga bapak ibu wali murid semua termasuk orang-orang yang solih dan solihah, dan seluruh warga bumi ini menjadi orang yang solih dan solihah, sebagaimana terdapat di surat 33 ayatnya 33 sampai 35. Kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah kegiatan mengajar. Setiap orang pastilah memiliki gayanya sendiri yang banyak dipengaruhi oleh lingkungan dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam hal ini adalah mengajar di dalam kelas. Mudah-mudahan kelas-kelas kita menjadi tempat majelis ilmu yang akan menjadi tempat-tempat yang bisa mengantarkan anak didik kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kelas-kelas kita dan tempat-tempat kantor kita, rumah-rumah kita, dan bumi NKRI ini menjadi baiti jannati. Amin ya rabbal alamin. Bisa dilihat nanti di surat 34, namanya surat Saba ayat 15, dan juga surat ke-7 ayat 96. Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan kepada anak didik. Betapa mulianya
seorang ustadz dan ustadzah yang berilmu yang nafi, kemudian ilmunya itu diajarkan, disampaikan kepada anak didiknya, kemudian anak didiknya mengikutinya untuk menjadi generasi Rabbani, generasi yang berakhlak mulia dan juga yang berprestasi tinggi. Mudah-mudahan selamat jaya sampai akhirat nanti. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Mengajar diartikan sebagai aktivitas, mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak. Mudah-mudahan seluruh alat-alat yang ada di sekitar kita, tumbuhan, binatang, bumi, serta isinya ini menjadi wasilah kita untuk mengenalkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan adanya bumi dan isinya ini adalah bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa mempergunakan alat-alat belajar ini untuk anak cucu kita, siswa-siswi kita, mempergunakannya untuk menunjang pembelajarannya sehingga menjadi wasilah menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga terjadi proses belajar dan juga mengajar, maka jadilah pelajar-pelajar menjadi pelajar yang terpelajar, yang punya Islam yang kokoh, yang punya iman yang kokoh, yang punya ihsan, sebagaimana di surat 28 ayat 77, sehingga kita mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Atau dikatakan bahwa mengajar sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya kegiatan belajar bagi para siswa. Oleh karena itu diperlukan suasana yang menyenangkan. Oleh karena itu marilah kita pergunakan mulut kita dengan baik. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, maka lebih baik diam. Karena dari mulut kita ini, apa yang kita katakan akan didengarkan oleh Allah dan tentunya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahagianya apabila dari mulut-mulut kita ini keluar kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah pelajaran yang mengandung hikmah, sehingga dari tutur kata kita, kita bisa mengantarkan kita untuk jauh dari segala perbuatan keji dan mungkar, dan kita dekat dengan perbuatan albirri wa taqwa. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, marilah kita untuk mewasiatkan kepada anak didik kita untuk senantiasa ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Mudah-mudahan anak cucu kita, siswa-siswi kita mampu untuk menjaga mulutnya dengan baik dan menggunakannya dengan baik, menggunakan telinganya dan berbuah menjadi sebuah ketaatan. Betapa senangnya apabila materi yang kita sampaikan kemudian dia diam dan mendengarkan, kemudian menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa memotivasi mereka menjadi generasi yang soleh dan solihah. Itulah doa-doa kita. Nanti bisa dilihat di surat ke-7 ayat 204.
Mudah-mudahan anak-anak kita bisa tertib, bisa disiplin waktu di dalam kelas maupun di masjid, dan di mana saja mereka berada, mereka akan bisa tertib. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan mengajar merupakan inti dari sebuah pendidikan. Proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila ada interaksi yang kondusif antara pengajar dan murid. Jadi luar biasa apabila ustadz dan ustadzah, bapak, ibu, wali murid semuanya, kaum muslimin, kaum muslimat senantiasa mendoakan dirinya, menjaga dirinya dari segala perbuatan keji dan mungkar, dan memohon kepada Allah agar beriman takwa, maka doa-doanya untuk siswa-siswinya akan ijabah. Anak cucu kita akan menjadi penerus perjuangan kita nanti. Faktor pengajar merupakan faktor penentu dalam keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar, sehingga guru diharuskan untuk memiliki keterampilan dalam mengajar. Oleh karena itu, apabila iman dan takwa kita kokoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkokohkan iman kita, akan mengkokohkan ilmu kita menjadi nafi, yang akan berbuah amal yang ikhlas, yang istiqomah, dan akhirnya menjadi sebuah keterampilan yang baik. Nanti bisa dilihat di surat At-Taubah ayat 105. Keterampilan-keterampilan yang soleh dan solihah yang akan dibutuhkan oleh umat ini. Salah satunya adalah niat dalam mengajar. Maka tatalah nawaitu kita hanyalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas hidup kita untuk beribadah, tujuan hidup kita untuk menggapai ridho Allah, dan fungsi hidup kita adalah menjadi hamba Allah dan pemimpin di muka bumi ini. Sehingga hasil belajar yang diinginkan bisa tercapai, karena salah satu bentuk keberhasilan seorang pendidik dilihat dari nilai-nilai yang diperoleh oleh peserta didik. Jadi mudah-mudahan kita menjadi pendidik-pendidik yang terdidik, yang akhirnya bisa nyambung kepada anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang terdidik, berakhlak mulia, dan berprestasi tinggi. Nanti bisa dilihat anak-anak yang punya akhlak mulia, kaum muslimin muslimat, ustadz ustadzah, dan bapak ibu wali murid yang punya kasih dan sayang, yang bisa mendidik dirinya, keluarga besarnya, dan umat Islam, ada di surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Sifat-sifat buruk yang menjadi penghalang seorang pengajar untuk ikhlas dalam menjalankan peran dan fungsinya antara lain riya, ujub, takabur atau sombong, tergiur kemewahan duniawi, mudah marah, dan buruk sangka. Inilah perbuatan-perbuatan yang harus kita jauhi. Lihat nanti di surat kedua Al-Baqarah ayat 197. Mari kita hindari rofas, fusuk, jidal, berkata-kata yang buruk, berbuat yang buruk, dan suka berkelahi. Ini adalah perilaku yang buruk yang harus kita hindari dengan cara mengkokohkan iman dan takwa kita. Apabila seorang guru secara umum dapat menghindari sifat-sifat buruk tersebut, maka guru itu akan menjadi guru yang profesional,
dan akan menjadi uswatun hasanah sebagaimana yang ada di surat Ali Imran ayat 79 dan surat Al-Furqan ayat 74. Sebab lahirnya dari keikhlasan yang murni dan bersih. Nah, dilihat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208. Seorang guru yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya senantiasa melepaskan diri dari keuntungan dan kepentingan pribadi. Hanya mereka inilah yang layak menjadi penyampai dakwah, pengemban risalah, dan penerus ajaran kebaikan para nabi dan rasul. Nanti dilihat di surat 35 ayatnya 28 sampai 35. Mereka adalah guru-guru kaum muslimin muslimat, bapak ibu wali murid yang berilmu yang nafi. Mereka menjadi penerus perjuangan para nabi dan rasul yang mudah-mudahan mendapatkan sifat-sifat mulia, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang pada awalnya berdakwah menyampaikan wahyu Allah atau Al-Quran secara sembunyi-sembunyi. Kemudian atas perintah Allah Subhanahu wa taala beliau berdakwah secara terang-terangan yang direaksi dengan caci maki, olok-olok yang bertubi-tubi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah memberikan ulul azmi kepada para nabi dan rasul, termasuk Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan dan kesabaran kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Amin ya rabbal alamin. Terutama saat mengembangkan syiar Islam di Makkah, beliau selama 13 tahun dimusuhi oleh orang kafir Quraisy. Kemudian beliau hijrah ke Madinah selama 10 tahun. Dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap gigih menyiarkan ajaran Islam kepada kaum kafir Quraisy yang menentang keras ajaran risalah ketauhidan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Seorang guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sama halnya dengan tugas seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih luas lapangan jihadnya. Semua tugas tersebut, baik guru maupun Nabi dan Rasul, baru bermakna dan dapat memberikan efek yang baik apabila dilakukan dengan ikhlas dan mukhlis. Ikhlas akan bermuara pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas memberikan ketenangan jiwa dan kedamaian hati kepada setiap pelakunya, sehingga membuatnya lapang dada dan tenang hatinya. Hatinya terfokus pada satu tujuan, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di surat 13 namanya Ar-Ra'du ayat 11 sampai 28. Lapang dada, ketenangan hati, dan hati yang terfokus pada suatu tujuan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala adalah suatu kondisi yang dihasilkan oleh ikhlas dan mukhlis. Semua sifat-sifat itu adalah kondisi kejiwaan tersebut, adalah bekal yang harus dimiliki seorang guru yang profesional.
Sebab sifat-sifat atau kondisi seperti itu sangat dibutuhkan dalam menjalankan amanah sebagai seorang guru. Seorang guru dituntut dapat mentransfer dan mengembangkan nilai-nilai hidup tersebut. Tugas guru adalah memberikan pendidikan kepada para peserta didik. Dalam hal ini, guru harus berupaya agar para siswa-siswinya dapat meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup. Pada tataran ini, guru dituntut untuk mampu mentransfer nilai yang pada gilirannya diharapkan para siswa-siswinya dapat menjalankan dan menjadikan pedoman dari nilai-nilai kebaikan tersebut. Mudah-mudahan seluruh ilmu yang nafi yang sudah kita sampaikan kepada siswa-siswi kita menjadi kebiasaan mereka secara islami untuk senantiasa berdoa, untuk senantiasa jujur, amanah, tabligh, fatonah, sehingga mereka menjadi anak-anak yang mulia, soleh dan solihah. Amin ya Rabbal Alamin. Para siswa-siswi tidak hanya dituntut untuk pandai, akan tetapi siswa-siswi dituntut untuk memiliki moral, akhlak yang mulia. Perilaku guru akan sangat berpengaruh pada kepribadian dan karakter anak didik kita. Karena konsep guru adalah sosok manusia yang harus digugu dan ditiru, sehingga penampilan seorang guru harus memiliki sikap keteladanan. Nanti bisa dilihat di surat 33 ayat 21 sampai 56. Uswatun hasanah kita. Siswa-siswi tidak hanya dituntut pandai, juga dituntut bermoral. Gurulah yang menuntun ke arah moral yang baik dan ikhlas yang ada pada diri seorang guru. Mudah-mudahan anak cucu kita, siswa-siswi kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia dan berprestasi. Amin ya Rabbal Alamin. Guru juga bertugas memberikan pelajaran kepada peserta didik. Karena itu guru dituntut terampil dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan takwa yang kokoh. Surat 41 ayat 30 sampai 35. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kondisi masyarakat yang tidak pernah berhenti harus menjadi atensi guru profesional. Guru merupakan sosok manusia akademis yang memiliki intelektual yang memadai, sehingga guru harus memberikan dan menjawab kebutuhan siswa-siswi dalam menjalankan studinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah, tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa segala kegiatan atau tindakan yang baik sudah dituliskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Sudah mestinya seorang guru mampu memedomani semua ajaran-ajaran kebaikan yang sudah terdapat dalam Al-Quranul Karim, 114 surat, 30 juz dan 6.236 ayat, dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidupnya. Menghindari semua keburukan juga sangat penting agar seorang guru mampu menjadi teladan bagi semua murid didiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga tausiah ini membawa kemanfaatan untuk semua kalangan. Kami berharap semua tenaga pengajar di lembaga pendidikan
Al-Falah Surabaya, SD Al-Falah Surabaya bil khusus, dan kaum muslimin muslimat mempunyai sifat-sifat yang baik yang tercermin dalam ikhlas dan mukhlisnya sepanjang waktu, lalu mampu dengan izin Allah mentransfer segala ilmu baik, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dasar ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, serta mampu menjawab semua tantangan dunia pendidikan. Mudah-mudahan Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya menjadi pelopor sekolah Islam yang terbaik dan terpercaya atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, semua kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami semuanya panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin mukminat yang sudah wafat dalam keadaan beriman, ayah kami, sahabat-sahabat guru di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, siswa-siswi kami, bapak ibu wali murid semua, dan seluruh presiden kami, para menteri kami, para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Ya Allah, jadikanlah Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya sebagai pelopor sekolah Islam yang terbaik dan terpercaya atas ridho Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kami semua termasuk orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang berakhlak mulia dan berprestasi selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.